Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ISTP. Bagaimana kabarnya nih buat teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Nah, kemarin aku fokus membuat video membahas soal untuk seleksi akademik ya, tahun 2022. Nah, per hari ini di video kali ini, esok dan juga selanjutnya ya, aku bakal fokus membahas soal-soal untuk P3K ya, khususnya P3K guru, baik itu PGSD maupun guru umum. Jadi sebentar lagi kan pendaftaran P3K ini akan segera dibuka ya teman-teman ya. Teman-teman yuk kita curi start belajar soal-soalnya dimulai dari sekarang. Nah, sekarang itu banyak sekali beredar hoax ya teman-teman ya di luar sana yang katanya yang lulus PG tahun 2021 itu tidak akan tes lagi, akan langsung pemberkasan. Nah, itu belum tentu benar infonya ya teman-teman ya. Jadi itu masih pengajuan dan belum ketok palu ya teman-teman ya. Tapi kita selalu berharap agar semua itu terjadi. Tapi tidak ada salahnya kita mulai belajar dari sekarang teman-teman. Jadi jangan terlena dengan isu atau berita tersebut yang belum dipastikan kebenarannya ya. Aku kasih saran nih buat teman-teman yang nonton video aku ini, tetap fokus belajar dan juga belajar. Nah, ketika teman-teman menunda untuk belajar, bisa jadi orang lain itu sedang belajar, berlatih dan juga berlari mengejar mimpinya ya, karena hasil tidak akan pernah mengkhianati sebuah proses ya teman-teman ya. Manjada wajada, siapa yang giat dia yang dapat. Jadi teman-teman tetap fokus belajar soal-soal tes P3K agar hasilnya maksimal. So, stay tune terus di channel ISTP. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Oke, sebelum aku mulai bahas soal-soal untuk P3K ini, aku mau bacain dulu rules-nya ya. Jadi di video kali ini aku mau membahas 2 soal untuk kompetensi manajerial, 3 soal untuk kompetensi sosiokultural, dan 2 soal untuk kompetensi wawancara, dan 5 soal untuk kompetensi teknis. Dimana nanti aku bakal bacain soalnya dan juga opsi pilihan jawabannya. Kemudian aku kasih waktu 5 detik buat teman-teman untuk jawab pertanyaan yang sudah disajikan. Siap untuk kita mulai latihan hari ini? Let's go. Kita masuk ke soal yang pertama. Ini adalah kompetensi manajerial. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta bekerja dengan cepat, cermat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja dengan prosedur yang Anda lakukan. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Opsi yang A, mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. B, memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan. Bisa jadi ya. Yang C, membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Ini juga bisa jadi. Yang D, mengeluarkannya dari tim dan menyuruh bertanggung jawab. Atau yang E, membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Nah, itu opsi pilihannya. Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat dan memiliki poin tertinggi itu yang mana? Silahkan dijawab. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman ya. Jadi opsi yang C ini memiliki nilai paling tinggi. Jadi membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih kompetensi manajerial.
Karena banyaknya tugas tim yang harus diselesaikan, Anda meminta bantuan teman Anda untuk mengerjakan sebuah tugas yang deadline juga bersamaan dengan tugas tim yang lain. Namun, di tengah proses pengerjaan tugas tersebut, kelihatannya teman Anda kurang bersemangat mengerjakannya. Apa yang Anda lakukan? Apakah A. menanyakan hal yang membuatnya tidak bersemangat? B. mengamati dan mencari tahu akar permasalahannya? C. menyemangati teman untuk mengerjakannya? Yang D. mengobrol dan mengingatkan teman akan target pengerjaan seharusnya? Atau yang E. meminta agar tugas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu? Nah, silahkan dijawab oleh teman-teman semuanya. Kira-kira mana pilihan atau opsi jawaban yang memiliki nilai tertinggi? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E ya teman-teman ya. Jadi meminta agar tugas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Karena di soal kata kuncinya itu adalah deadline ya. Jadi harus diselesaikan dengan cepat. Kita lanjut ke soal kompetensi sosiokultural. Saya menolak tugas dari atasan saya yang harus cuti selama seminggu untuk kegiatan keagamaan. Menurut teman-teman, apakah sangat sesuai, ragu-ragu, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai? Silahkan dijawab. Jawaban yang tepat adalah opsi yang E ya, sangat tidak sesuai karena tidak mencerminkan kepekaan terhadap perbedaan budaya. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih kompetensi sosiokultural. Saya tetap berkepala dingin saat rekan saya bersitegang masalah politik di ruang kantor. Apakah sangat setuju? Setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat yang mana? Ya, betul. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu sangat setuju. Karena ini adalah kepekaan terhadap konflik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya menolak saat ditugaskan di wilayah terpencil karena saya tidak bisa jauh dari keluarga. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah sangat sesuai? Sesuai, ragu-ragu, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai? Ya, betul. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E ya teman-teman, sangat tidak sesuai. Jadi ini itu tidak mencerminkan kepekaan terhadap perbedaan budaya. Kita lanjut ke soal wawancara. Kita hidup di negara yang memiliki beragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan Muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena keterbatasan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda itu harusnya seperti apa? Apakah yang A akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan? Yang B, mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk mencari solusinya? Yang C, karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan? Yang D, memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan? Atau yang E, bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan? Silakan dijawab oleh teman-teman. Mana opsi pilihan jawaban yang memiliki nilai tertinggi atau poin tertinggi? Ya, jawaban yang tepat adalah opsi yang B ya teman-teman. Jadi harus mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk mencarikan solusinya. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih soal kompetensi wawancara.
Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Sebagai karyawan, saya akan yang A, menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. Yang B, menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. C, memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan. Saya akan mengajak mereka. Yang D, memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Yang E, memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Silakan dijawab oleh teman-teman, opsi pilihan mana yang memiliki poin tertinggi. Ya, jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Jadi memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Di sini ada inovatif ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus berinovasi bagaimana caranya mengurangi penggunaan dari kertas tersebut. Karena ini di soal itu untuk mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk kompetensi teknis. Seorang guru memberikan perintah kepada siswa untuk melakukan kegiatan praktik, merupakan stimulus, dan siswa dengan menggunakan pemikirannya melakukan kegiatan praktik merupakan respons, yang hasilnya langsung dapat diamati. Teori belajar ini disebut apakah A. konstruktivisme, B. humanistik, C. behavioristik, atau D. sosial. Kata kuncinya di soal ini ada kata stimulus dan juga respon ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Jadi behaviorisme. Kata kuncinya stimulus dan juga respon. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam buat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan apakah A. sahih, B. objektif, C. menyeluruh, D. sistematis, atau E. beracuan kriteria. Silahkan dijawab oleh teman-teman semuanya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi yang dinilai di sini di soal itu disebutkan banyak sekali ya. Yang dinilai ada kemampuan siswanya dalam membuat lukisan, selanjutnya ada tekniknya, cara menggunakan alatnya, seperti itu juga sikapnya juga dinilai. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang C, menyeluruh. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurut anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa sesuai dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian apakah A. adil, B. objektif, C. menyeluruh, D. sistematis, atau E. akuntabel. Jawaban yang tepat adalah opsi yang E, akuntabel. Jadi akuntabel ini adalah dapat dipertanggungjawabkan ya teman-teman ya. Kita lanjut masih soal untuk kompetensi teknis.
Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah, kata kuncinya di situ, menghasilkan produk ya teman-teman ya. Ini soalnya gampang banget. Yang A, pembelajaran berbasis proyek. B, pembelajaran kooperatif. C, bermain peran dan simulasi. D, pembelajaran diskusi online. Atau yang E, pembelajaran kontekstual. Silahkan dijawab oleh teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Ya, betul, pembelajaran berbasis proyek. Kata kuncinya di soal itu ada, dihasilkannya sebuah produk. Kita lanjut ke soal yang terakhir untuk kompetensi teknis. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah, di sini yang harus digarisbawahi adalah penilaian portofolio. Apakah yang A, kumpulan hasil karya siswa, B, rekaman hasil karya siswa, C, rangkaian hasil karya siswa, D, kumpulan nilai siswa, atau E, kumpulan siswa? Silakan dijawab oleh teman-teman. Jadi penilaian portofolio ini adalah kumpulan hasil karya siswa. Opsi yang A ya teman-teman ya. Hati-hati, awas tertukar, ini ujungnya sama hasil karya siswa, tapi di sini portofolio ini adalah kumpulan hasil karya siswa. Nah, itu aja sedikit soal-soal yang aku bahas di video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ingat ya, jangan terlena dengan isu yang beredar di luar sana. Teman-teman harus fokus belajar mempersiapkan diri untuk tes P3K yang sebentar lagi itu pendaftarannya akan dibuka ya. Syukur-syukur memang benar ketika kita yang sudah lulus PG tahun kemarin itu bisa langsung pemberkasan. Tapi tidak ada salahnya buat teman-teman mempersiapkan diri ya. Siapa tahu itu meleset ya. Kalau itu meleset kan teman-teman rugi banget, sudah buang-buang waktu ya, tidak belajar. Jadi saran aku teman-teman tetap fokus belajar. Buat teman-teman yang mau gabung di grup premium nih Telegram belajar bersama ISTP khususnya untuk PGSD, teman-teman bisa chat atau hubungi admin, nomornya tertera di layar. Ini khusus untuk PGSD, dan juga aku juga buka buat P3K guru umum ya. Teman-teman juga bisa lihat di layar. Untuk informasi lebih jelasnya, teman-teman silahkan cek di kolom deskripsi aku atau di kolom komentar ya. Nanti aku sematkan. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.